Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan. Untuk hari ini saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-10 mulai dengan ayat 22. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Ajar kami senantiasa mengucap syukur sehingga kami bisa merasakan keindahan berkat Tuhan, dan kami juga bisa melepaskan diri kami untuk Tuhan kuasai, untuk Tuhan bekerja di dalam diri kami, dan untuk Tuhan berkarya melalui kami anak-anak-Mu. Berikan berkat surgawi-Mu ketika kami juga boleh membaca firman-Mu Bapa. Ampuni untuk segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal yang ke-10, saya akan mulai membaca dari ayat yang ke-22. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, atau yang dikenal dengan Hanukah. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di Serambi Salomo. Jadi di sini Yesus berjalan-jalan, tidak mengajar ya. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Yesus dan berkata kepada Yesus, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Saya ulang, orang-orang ini mendatangi Yesus, mengelilingi Yesus dan berkata kepada Yesus, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan?" Mungkin Anda ada yang masih bimbang. Apakah Anda juga akan percaya kepada Yesus? Jikalau Yesus itu adalah Mesias, jikalau Yesus itu adalah utusan Allah, jikalau Yesus itu adalah juru selamat yang Allah berikan kepada manusia, jikalau Yesus itu adalah sebagaimana yang Alkitab-kitab suci sudah nubuatkan, sudah catat, yang mana Yesus itu anak Allah, Allah yang datang ke dalam dunia mengambil rupa sebagai manusia. Apakah Anda masih bimbang? Setelah Alkitab ini Anda bisa baca, setelah Anda juga memahami inti dari Alkitab ini sebenarnya, dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, adalah wahyu tentang kasih Allah terhadap manusia di dalam Yesus Kristus. Inti dari isi Alkitab ini sendiri sebetulnya adalah tentang Yesus Kristus, Allah yang mengasihi manusia di dalam Yesus Kristus. Apakah Anda masih bimbang seperti halnya orang-orang Yahudi ini? Anda bisa membaca, Anda bisa meneliti, Anda bisa menginvestigasi, bahkan Anda bisa ke tempat-tempat di mana Yesus saat itu berada. Orang-orang Yahudi ini, mereka telah melihat, tetapi seperti apa yang kita sudah baca sebelumnya, mereka buta. Mereka sudah melihat, mereka buta. Mereka sudah mendengar, mereka tuli. Yesus sendiri sudah menyatakan berulang-ulang kepada mereka tentang siapa dirinya, dan mereka sendiri sebenarnya sudah mengerti apa yang Yesus katakan dalam bahasa mereka. Jikalau apa yang Yesus katakan ialah jikalau Yesus datangnya dari Allah, Yesus anak Allah, Yesus adalah Allah. Tetapi orang Yahudi yang menolak Yesus, bahkan yang memusuhi Yesus ini, tetap aja melihat tapi buta, mendengar tapi tuli. Sehingga sampai di pasal ke-10 ayat 20
4 ini kembali orang-orang Yahudi ini bertanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Perhatikan jawab Yesus di ayat 25. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu. Jadi sebenarnya Yesus sendiri sudah mengatakannya kepada mereka. Tapi dasar kalau orang itu tidak tuli tapi tuli. Begitulah jadinya. Mungkin Anda pernah menyaksikan orang yang sudah dikasih tahu berkali-kali, ini loh ya, kalau nanti setelah nyuci, piring-piring ini dirapikan di sini ya. 10 kali, 15 kali, 20 kali juga tidak pernah dilakukan. Itu hanya contoh. Mendengar tapi tuli. Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Sebenarnya Yesus sendiri sudah mengatakan kepada mereka, jikalau Yesus adalah Mesias, tetapi mereka tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan dalam nama Allah itu juga telah memberi kesaksian tentang siapa Yesus. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus sudah lakukan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan karena diutus oleh Allah. Dan yang dilakukan oleh Yesus tidak bisa dilakukan oleh orang lain karena itu adalah pekerjaan Allah. Dan seharusnya orang-orang Yahudi itu, menurut perkataan Yesus, mereka sudah tahu tentang siapa dirinya. Tetapi masih aja ya, kembali mendengar tapi tuli, melihat tapi buta. Ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kembali di Alkitab, saudara, di Matius pasal 25 di situ dicatat tentang bedanya domba dan kambing. Domba adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan kambing adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Anda yang masih bimbang, Anda yang belum percaya, Anda bisa menjadi domba-domba Allah yang akan digembalakan oleh gembala yang baik, yaitu Yesus sendiri. Jikalau Anda mau taat kepada Allah dan taat kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai juru selamat Anda akan digembalakan oleh gembala yang baik. Banyak pemimpin mengaku dirinya baik, tetapi sejauh mana pemimpin itu bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang yang dipimpinnya, yang tidak bisa diberikan oleh manusia lain, yang hanya bisa diberikan oleh Yesus, yaitu kehidupan kekal, keselamatan, surga. Di bagian sebelumnya Yesus berkata, Akulah pintu. Setiap gembala, setiap orang yang mau masuk melalui Yesus akan diselamatkan, akan diberi hidup yang kekal. Yesus sendiri sebagai gembala yang baik, Dia telah memberikan nyawanya untuk menebus domba-domba yang tersesat. Dia telah mati, Dia telah dibangkitkan, dan Dia telah naik ke surga. Yesus memiliki kuasa atas hidup dan mati. Dia memberikan nyawanya, Dia juga membangkitkan hidupnya sendiri. Tidak ada, saudara, pemimpin-pemimpin yang demikian. Tidak ada manusia-manusia yang disembah oleh manusia lain saat ini yang demikian, ya. Dan kembali saudara bisa menginvestigasi kebenaran jikalau Yesus itu ada di dalam
sejarah dunia seperti yang Alkitab telah catat. Yesus telah lahir, Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, dan Yesus telah naik ke surga. Dia akan berjanji, dia akan kembali. Yesus juga telah berjanji dia akan kembali. Yesus tidak mati, Yesus hidup. Dan Yesus saat ini juga mengundang Anda yang masih bimbang, mengundang Anda yang masih belum percaya untuk mau datang kepadanya, untuk digembalakan oleh Yesus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yesus mengenal setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus tahu nama Anda. Yesus tahu siapa Anda yang percaya kepada Yesus. Dan domba-domba Yesus mengenal suara Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus mengenal suara Yesus, artinya mendengarkan suara Yesus dan mengikuti suara gembala yang baik itu. Sehingga saya hanya mau mendorong kepada Anda sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, dengarkanlah suara gembala Anda, dengarkanlah suara Yesus. Lakukan apa yang Yesus ajarkan bagi kehidupan Anda. Anda sudah ditebus dosa Anda. Anda sudah dikuduskan oleh Allah di dalam Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan jauhkanlah diri Anda dari berbagai macam dosa. Berlarilah jikalau dosa itu mendekati Anda. Jangan justru Anda mencari pintu-pintu dosa. Sebagai domba-domba yang dipelihara oleh Tuhan Yesus, Anda seharusnya merasa damai, tentram, sukacita, cukup, aman, dan sebagainya. Karena Anda sendiri dipelihara oleh gembala yang baik. Segala kekurangan yang Anda rasakan, silahkan Anda juga pergumulkan di hadapan Tuhan sebelum Anda mengambil salah langkah. Ketidakpuasan di dalam hidup Anda sebagai orang Kristen, silahkan Anda pergumulkan, bicarakan dengan Tuhan. Mengapa Anda demikian? Agar Anda tidak salah jalan dan tersesat. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa yang bisa memberi kehidupan kekal? Hanya Allah, saudara. Hanya Allah yang bisa memberikan kehidupan yang kekal. Karena Yesus adalah Allah. Yesus bisa memberikan kehidupan kekal bagi Anda yang percaya. Yesus adalah jalan untuk masuk sorga. Disinilah bedanya nanti. Orang-orang Yahudi ini tetap menjadi tuli, tidak mau percaya. Banyak dari antara orang Yahudi yang percaya juga. Tetapi di sini adalah orang-orang Yahudi yang sudah mendengar, tetapi tuli, yang sudah melihat tetapi buta, meskipun mereka sendiri menguasai kitab suci. Tetapi mereka menginterpretasi kitab suci sesuai dengan apa yang mereka maui. Tidak sesuai yang Allah berikan kepada manusia, agar di dalam kitab suci itu manusia menemukan dirinya berdosa, manusia bertemu dengan Allah, manusia meminta pengampunan Allah dan bersedia diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi ini memikirkan Mesias itu datangnya sebagai penguasa. Lah kok Yesus ini datangnya dari keluarga tukang kayu, yang miskin,
yang tidak mempunyai kekuatan politik ya, yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi itulah yang dinubuatkan oleh Alkitab. Yesus datang untuk pertama kali sebagai suffering servant, sebagai hamba yang menderita. Untuk kedua kali, barulah Yesus akan datang sebagai penguasa, sebagai raja di atas segala raja yang masih akan digenapi kemudian nanti. Inilah saudara, selagi Anda masih diberikan kehidupan, pertimbangkan baik-baik bagi Anda yang masih bimbang. Pertimbangkan baik-baik bagi Anda yang mengaku Kristen tapi masih bermain-main dengan dosa ya. Jadilah gembala, jadilah domba yang digembalakan oleh Yesus, yang mendengarkan suara Yesus, artinya yang mentaati Yesus. Kembali katakan ya, segala pergumulan Anda, segala kelemahan Anda, katakan, Tuhan Yesus, aku mau mengikutimu, aku percaya kepadamu, tapi ini Tuhan pergumulanku ya. Pikiranku jelek, pikiranku jorok, mulutku jahat, tolong aku. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik akan menolong membereskan permasalahan Anda. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Ya. Pasti tidak akan binasa. Yesus menjanjikan. Siapa yang bisa menjanjikan kehidupan kekal? Ya. Tidak ada. Hanya Yesus. Karena Yesus adalah Allah. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dan orang tersebut ya, tidak bisa direbut oleh setan. Istilahnya begitu. Ya. Karena digembalakan oleh Yesus. Dan sebenarnya bagi saya dan saudara yang sudah percaya kepada Yesus, yang digembalakan oleh Yesus, yang mendengarkan suara Yesus, mungkin saat ini adalah masa-masa krisis bagi dunia. Di dalam Yesus seharusnya Anda mendapatkan kepastian. Di dalam Yesus seharusnya Anda mendapatkan ketenangan. Dan justru di dalam Yesus Anda saat ini diberi kesempatan untuk memberitakan kepada orang lain tentang siapa Yesus yang adalah gembala yang baik ya. Agar orang yang bingung, agar orang yang ketakutan, agar orang yang tidak memiliki kepastian di dalam hidup ini karena kondisi yang tidak baik, boleh bertemu dengan damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus. Dirinya boleh diberikan jaminan kehidupan yang kekal, dan selama dia dan Anda dan kita hidup di dunia ini, kita juga boleh memiliki damai, karena Yesus yang memelihara saya dan saudara yang percaya kepada Yesus sebagai gembala yang baik. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Apa yang sudah diberikan Allah kepada Yesus untuk Allah selamatkan di dalam Yesus, orang tersebut tidak bisa direbut oleh siapapun juga. Tidak bisa direbut oleh iblis. Ya. Tidakkah Anda melihat ada jaminan yang begitu kokoh, ada jaminan yang begitu kuat bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, bagi orang yang mau digembalakan oleh Yesus. Kalau Anda sebagai orang yang digembalakan oleh Yesus, seharusnya kembali Anda memiliki kedamaian, Anda memiliki ketentraman, Anda memiliki ketenangan.
Kalau itu jauh daripada Anda, kembali renungkan keadaan Anda, kondisi Anda, posisi Anda sebagai seorang yang dipelihara oleh Yesus. Mengapa Anda bisa demikian? Mungkin saat ini kesempatan agar iman Anda juga bertumbuh. Kembali, renungkanlah siapa Yesus sebagai gembala Anda yang baik. Aku dan Bapa adalah satu. Dua, tapi satu. Di dalam Allah Tritunggal ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga tapi satu. Tetapi di sini Yesus berbicara tentang dirinya dan Bapa yang adalah satu. Di sini sebenarnya kembali orang-orang Yahudi ini mengerti bahasa yang digunakan oleh Yesus. Jikalau Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, karena Yesus sendiri adalah Allah. Mata mereka melihat tapi mata mereka buta. Telinga mereka mendengar tapi telinga mereka buta. Sama saudara, orang-orang dari kelompok saksi Yehova yang mau diakui sebagai kelompok Kristen tetapi menyangkal jikalau Yesus adalah Allah, jikalau Yesus adalah anak Allah. Sebenarnya mereka ini sama berada di posisi seperti orang-orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai anak Allah, yang menyangkali Yesus sebagai Mesias. Karena saksi Yehova bukanlah orang Kristen. Orang Kristen sendiri artinya pengikut Kristus, dan saksi Yehova bukan pengikut Kristus. Karena dia menentang tentang siapa Kristus seperti yang dicatat di dalam Alkitab. Oleh karena itu, mereka bikin Alkitabnya sendiri untuk mendukung pengajaran mereka. Ayat 31, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kenapa? Karena Yesus menyatakan dirinya jikalau dia sama dengan Allah. Kembali, orang-orang Yahudi ini begitu mengerti bahasa yang dipakai oleh Yesus. Tetapi mereka buta dan tuli secara rohani. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu semua baik, dan itulah pekerjaan sebetulnya yang dilakukan Allah di dalam Yesus. Pekerjaan-pekerjaan Yesus sendiri tidak bisa disangkali jikalau itu tidak baik. Tetapi masalahnya adalah kebutaan rohani mereka, adalah ketulian rohani mereka yang tidak bisa melihat jikalau Yesus ini adalah utusan Allah, datangnya dari Allah. Yesus ini sendiri adalah anak Allah. Yesus adalah Allah, Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang Allah berikan. Perhatikan ayat 33, jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Tahu saudara, orang-orang Yahudi ini begitu jelas mengerti bahasa Yesus. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Ya karena Yesus sendiri Allah. Siapa bilang Yesus tidak mengklaim jikalau dirinya Allah? Dicatat ada di dalam Alkitab, saudara. Jikalau Yesus sendiri menyatakan jikalau dirinya adalah Allah. Oleh karena itu orang-orang Yahudi ini mau melempari Yesus. Karena dikatakan kalau Yesus menghujat Allah dengan menyamakan dirinya dengan Allah. Ayat 34 kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan,
masihkah kamu berkata kepada Dia, artinya kepada Yesus yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Kalau Yesus sendiri telah berkata, jikalau dirinya anak Allah, jikalau dirinya datang karena utusan Allah, apakah karena itu orang-orang Yahudi itu menghujat, mengatakan jikalau Yesus menghujat Allah? Di dalam Taurat, hakim-hakim yang ada, para penguasa yang ada disebut sebagai Allah, Allah kecil, yang berkuasa untuk menjatuhkan hukuman. Dan disinilah sebetulnya yang berkuasa untuk memberikan kehidupan, yang berkuasa untuk menghakimi, baik orang yang hidup dan yang mati, sebenarnya adalah Yesus sendiri. Manusia sebagai penguasa, sebagai hakim, hanyalah wakil-wakil Allah untuk melaksanakan pemerintahan di bumi ini. Tetapi kalau mereka buta, mereka jadi menyalahgunakan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka sendiri justru menghakimi hakim agung, menghakimi Allah yang memberikan tugas kepada manusia. Ayat 37, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Yesus berkata, kalau aku tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, ya jangan percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dan itulah sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Itulah bukti sebenarnya pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Yesus luput dari tangan mereka. Ayat 40, kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Jadi peristiwa ini sudah sekitar 3 tahun. Dan banyak orang datang kepada Yesus dan berkata, perhatikan saudara, ayat 41, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Jadi Yohanes Pembaptis yang telah datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, Yohanes ini tidak membuat mujizat, sedangkan para hamba Tuhan haus untuk melakukan mujizat. Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Itu sebenarnya, saudara. Kalau Anda pemberita Injil, kalau Anda hamba Tuhan, itu sebenarnya tugas Anda yang pertama, untuk memberitakan siapa Yesus. Untuk memberitakan siapa Yesus, untuk memberitakan kebenaran isi Alkitab. Karena Injil itu sendiri memiliki kekuatan yang dari Allah untuk membuat orang percaya kepada Allah dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan banyak orang di situ percaya kepada Yesus. Dengan kesaksian Yohanes yang telah memberitakan siapa Yesus. Dan setelah orang-orang yang mendengar kesaksian Yohanes ini bertemu dengan Yesus, mendengar, melihat, menyaksikan apa yang Yesus perbuat, mereka mengatakan, ya benar, inilah Yesus yang Yohanes beritakan. Dia adalah Mesias,
utusan Allah. Semoga Anda yang masih bimbang menemukan kepastian jikalau Yesus adalah Mesias yang Allah berikan bagi Anda. Dan bagi Anda yang belum percaya, kembali carilah kebenaran di dalam kitab suci. Tuhan Yesus memberkati.